Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan proyek EAS Sistem Manajemen Transportasi Online. Sebelum masuk, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Riyadini Fatra Asmara dengan PM 250830101145. Dengan rekan saya, Saya Nurul Aziza dengan NPM 2508301051. Saya Nadia Siti Ramadhani no- dengan NPM 250830101053. Saya Putri Farila dengan NPM 250830101075. Baik, di sini kita langsung masuk pada deskripsi proyek. Nah, proyek ini berfokus pada perancangan dan implementasi basis data untuk sistem manajemen transportasi online yang mengelola data penumpang, pengemudi, pemesanan, tarif, pembayaran, ulasan, dan promosi secara terintegrasi. Pengembangan basis data dilakukan melalui proses normalisasi dari UNF hingga 3NF. Perancangan ERD, implementasi struktur database menggunakan DDL, pengelolaan data dengan DML, serta pengaturan hak akses penggunaan menggunakan DCL. Adapun tinjauan pustaka dari proyek kita yang pertama itu basis data merupakan kumpulan data yang saling berhubungan dan terorganisir yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses informasi secara efisien. Database Management System atau DBMS sendiri merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, mengelola, dan mengontrol basis data. DBMS memungkinkan pengguna melakukan penyimpanan, pencarian, pembaruan, dan pengamanan data secara terstruktur. Sedangkan normalisasi sendiri merupakan proses pengorganisasian data untuk mengurangi redundansi dan meningkatkan konsistensi data yang terdiri dari beberapa tahapan, meliputi UNF, 1NF, 2NF, hingga 3NF. Entity Relationship Diagram atau ERD merupakan representasi visual yang menggambarkan entitas, atribut, dan hubungan antar entitas dalam basis data. Digunakan berbagai rancangan sebelum implementasi database. SQL sendiri merupakan bahasa yang digunakan untuk berinteraksi dengan basis data. SQL mencakup DDL untuk membangun struktur database, DML untuk mengelola data, dan DCL untuk mengatur hak akses pengguna. Kita langsung masuk pada proses penerapan konsep basis data. Roadmap transformasi data sendiri dari data mentah atau UNF, kita lakukan normalisasi. Dari hasil normalisasi, baru kita membuat ERD dan menciptakan relasi antar tabel itu sendiri nantinya. Setelah itu, baru diimplementasikan pada SQL. Masuk pada normalisasi data, normalisasi data sendiri merupakan proses pembersihan data dari anomali dan redundansi untuk mencapai efisiensi maksimal. Nah, pada data UNF sendiri atau data mentahnya terdapat beberapa masalah. Yang pertama terdapat repeating groups atau data berulang pada database. Yang kedua yaitu satu baris data mengandung banyak nilai atau non-atomic. Yang ketiga yaitu resiko tinggi terjadinya anomali data. Nah, masuk pada penyelesaian 1NF, 2NF, dan 3NF. Pada 1NF sendiri, hal yang dilakukan yaitu memisahkan dua nilai pada kolom metode bayar dan juga membagi kolom pada rute perjalanan. Nah, hasilnya pada 1NF ini pada kolom metode bayar akan hanya berisi satu nilai atau atomik. Nah, pada rute perjalanan sendiri akan dibagi menjadi dua kolom, yaitu lokasi jemput dan lokasi tujuan. Nah, pada 1NF sendiri nanti akan menghasilkan dari awalnya 30 kolom bertambah menjadi 34 kolom dan dari 25 baris menjadi 29 baris. Nah, pada 2NF sendiri hal yang kita lakukan adalah menghapus partial dependency. Nah, hasilnya akan tabel dipisah berdasarkan kunci primer menjadi beberapa tabel. Nah, pada 3NF sendiri yaitu menghapus transitive dependency, di mana hasilnya nantinya kan tidak ada kolom non-key bergantung pada kolom non-key lain. Nah, kesimpulannya untuk
normalisasi data sendiri dengan menerapkan 1NF, 2NF, dan 3NF, data menjadi lebih terstruktur, minim duplikasi, serta menjaga integritas dan konsistensi database. Nah, masuk pada blueprint system atau ERD sendiri. ERD sendiri merupakan pemetaan hubungan antar entitas berdasarkan hasil normalisasi. Komponen utama dari ERD sendiri ada entitas, relasi, dan kardinalitas. Entitas sendiri merupakan objek utama dari suatu sistem. Relasi merupakan hubungan antar entitas itu sendiri. Kardinalitas merupakan batasan jumlah hubungan pada tiap entitas. Nah, pada ERD yang kami buat, terdapat 8 entitas yang memiliki beberapa atribut sebagai primary key dan foreign key. Nah, primary key dan foreign key ini berfungsi untuk menentukan relasi antar hubungan. Selain itu, antar entitas juga dihubungkan melalui kardinalitas. Seperti pada ERD ini, pengguna memiliki relasi dengan pengemudi, di mana kardinalitasnya yaitu one-to-one. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu masuk pada DDL atau Data Definition Language. Next. Nah, pada tahap pertama dari penerapan DDL ini yaitu pembuatan database. Pembuatan database dibuat menggunakan perintah create database dengan nama Sistem Manajemen Transportasi Online. Setelah database berhasil dibuat, perintah use digunakan untuk mengaktifkan database tersebut sebagai area kerja. Berdasarkan hasil implementasi yang ditunjukkan pada gambar, database berhasil terbentuk dan siap digunakan untuk proses pembuatan tabel serta relasi yang mendukung sistem manajemen transportasi online. Next. Nah, tahap kedua yaitu adalah pembuatan tabel. Tabel pertama yang dibuat yaitu adalah tabel pengguna. Pembuatan tabel pengguna ini berfungsi untuk menyimpan data seluruh pengguna sistem. Berdasarkan hasil implementasi, query berhasil dijalankan dan tabel pengguna berhasil terbentuk dengan 5 atribut utama. Selain itu, diterapkan primary key dan juga unique constraint untuk menjaga integritas serta keunikan data pengguna. Next. Selanjutnya, yaitu dilakukan pembuatan tabel pengemudi yang berfungsi untuk menyimpan informasi pengemudi dan kendaraan. Hasil implementasi menunjukkan bahwa tabel berhasil dibuat serta memiliki relasi dengan tabel pengguna melalui engine key. Relasi ini membantu menjaga integritas data sehingga setiap pengemudi yang terdaftar harus berasal dari data pengguna yang valid. Next. Selanjutnya, yaitu pembuatan tabel penumpang. Pada tahap ini dilakukan pembuatan tabel penumpang yang berfungsi untuk menyimpan data pengguna yang menggunakan layanan transportasi. Hasil implementasi menunjukkan bahwa tabel berhasil dibuat dan memiliki relasi dengan tabel pengguna melalui engine key. Selain itu, tabel ini juga menyediakan atribut saldo yang digunakan untuk mendukung transaksi dalam sistem. Next. Selanjutnya, yaitu dilakukan pembuatan tabel tarif yang berfungsi untuk menyimpan informasi biaya layanan berdasarkan jenis kendaraan. Hasil implementasi menunjukkan bahwa tabel berhasil dibuat dengan atribut harga per kilometer dan biaya dasar. Data ini nantinya digunakan dalam proses perhitungan total biaya perjalanan, sehingga setiap jenis kendaraan memiliki tarif yang jelas dan terstandarisasi dalam sistem. Next. Selanjutnya, yaitu dilakukan pembuatan tabel promo yang berfungsi untuk menyimpan informasi kode promo yang digunakan untuk mendapatkan potongan harga. Hasil implementasi menunjukkan bahwa tabel berhasil dibuat dengan atribut kode promo, presentasi diskon, serta batas penggunaan. Selain itu, terdapat pengaturan periode berlaku promo, sehingga sistem dapat memastikan promo hanya digunakan dalam rentang waktu yang telah ditentukan dan setiap kode bersifat unik. Next. Selanjutnya yaitu dilakukan pembuatan tabel pesanan yang berfungsi untuk menyimpan data transaksi pemesanan layanan transportasi online. Hasil implementasi juga menunjukkan bahwa tabel berhasil dibuat dan terhubung dengan beberapa tabel lain seperti penumpang, pengemudi, promo, dan tarif melalui engine key.
Selain itu, terdapat pengaturan constraint untuk memastikan jarak perjalanan selalu valid dan status pesanan hanya berada pada kondisi yang telah ditentukan seperti menunggu, diproses, selesai, atau dibatalkan. Hal ini bertujuan untuk menjaga konsistensi dan integritas data dalam sistem. Next. Nah, ini merupakan gambar dari SQL setelah query berhasil di run. Next. Selanjutnya yaitu ada pembuatan tabel pembayaran. Pembuatan tabel pembayaran ini berfungsi untuk menyimpan data transaksi pembayaran dari setiap pesanan sehingga hasil implementasi menunjukkan bahwa tabel berhasil dibuat dan terhubung dengan tabel pesanan melalui FreeEngine Key. Tabel ini mencatat metode pembayaran, jumlah pembayaran, waktu pembayaran, serta status pembayaran. Dengan adanya relasi ini, sistem dapat memastikan bahwa setiap transaksi pembayaran selalu terkait dengan pesanan yang valid. Next. Selanjutnya yaitu ada pembuatan tabel terakhir yaitu tabel ulasan. Nah, di layar merupakan query untuk membuat tabel ulasan. Next. Setelah tabel tersebut query-nya di run, maka kita dapat mendescribe tabel tersebut. Nah, dari layar kita dapat melihat bahwa implementasi menunjukkan tabel tersebut berhasil dibuat dan terhubung dengan tabel pesanan serta pengguna melalui FreeEngine Key. Tabel ini juga dilengkapi dengan pembatasan nilai ulasan antara 1 sampai 5 untuk menjaga konsistensi data. Dengan adanya tabel ini, sistem dapat mengevaluasi kualitas layanan berdasarkan feedback dari pengguna. Nah, tabel ulasan ini berfungsi untuk menyimpan penilaian dan komentar dari pengguna terhadap layanan setelah transaksi selesai. Next. Untuk selanjutnya, data manipulation language. Data ini untuk insert data-data yang udah kita punya. Jadi pertama itu ada insert data pengguna, di mana semua data-data pengguna itu masuk di dalam SQL menggunakan insert into pengguna dengan value ID pengguna, lalu nama, email, nomor telepon, dan juga perannya. Dilakukan juga di tabel pengemudi dengan 5 data, lalu promo 5 data, pesanan 8 data, pembayaran 5 data, dan terakhir ulasan juga 5 data. Selanjutnya untuk insert tabel pesanan, di mana di sini itu dijelaskan bahwa di dalam tabel memuat kolom ID pesanan, ID penumpang, promo, tarif, waktu pesan, lokasi jemput, lokasi tujuan, status pesanan, dan juga jaraknya. Selanjutnya untuk ini fungsi select untuk riwayat penumpang, jadi menampilkan penumpang tertentu, terus menampilkan juga total biaya yang sudah dihabiskan oleh penumpang tersebut. Menggunakan join, itu menghubungkan tabel pesanan dengan tabel pembayaran melalui ID pesanan untuk menyajikan informasi lengkap. Terus fungsi sum di sini sama group by itu untuk menghitung total biaya per penumpang secara akurat. Next, itu ada update di mana kita mengganti ID penumpang P001 dengan P003 itu menjadi selesai karena mereka memang sudah menyelesaikan transaksi. Lalu menggunakan klausal where untuk memastikan cuma data target yang berubah tanpa mempengaruhi baris lain. Terus update menggunakan join memungkinkan pembaruan lintas tabel penumpang, pesanan, dan juga pembayaran dalam satu perintah. Next. Di sini ada untuk menghapus riwayat dibatalkan lebih dari 7 hari. Di mana pada tabel pesanan itu terdapat 2 pengguna yang membatalkan pesanan, yaitu P009 dan juga P021.
Ini untuk output dari insert tabel pengguna, tabel pembayaran dan tabel pengemudi. Bisa dilihat di tabel pembayaran itu ada ID pembayaran F011 dan juga F025, di mana ID pesanannya P009 dan juga P021 itu gagal. Terus selanjutnya di sini ada riwayat penumpang perjalanan dan total biayanya. Bisa sebagai contoh itu ada di ID pesanan P001 dan juga P003. Dia melakukan pesanan dengan biaya 11.400. Dan ini totalnya. Nah, terus di sini itu melakukan hasil dari update itu pengurangan saldo penumpang yang telah melakukan transaksi. Ini ada tabel penumpang yang awalnya saldonya itu 475.000, lalu melakukan transaksi sebesar 11.400 dan menghasilkan saldo akhir 463.600. Lalu untuk selanjutnya itu menghapus eh, riwayat yang dibatalkan. Nah, dikarenakan ada dua pengguna yang membatalkan, jadi di sini ada two rows affected. Nah, itu dua dua pengguna itu sudah dihapus eh, dari tabel. Selanjutnya, Selanjutnya adalah Data Control Language atau yang biasa kita sebut DCL. Next. Yang pertama, kita langkah pertama itu membuat user database, di mana di sini ada 3 user yang dibuat, yaitu yang merepresentasikan sebagai administrator, pengemudi, dan juga penumpang. Nah, create user query SQL yang digunakan yaitu adalah create user, yaitu untuk membuat 3 akun pengguna tersebut, di mana masing-masing dengan password melalui klausa identified by, itu yang admin ada passwordnya sendiri, begitu juga dengan pengemudi dan penumpang. Ketiga akun menggunakan host localhost, sehingga hanya dapat mengakses database dari server lokal dan tidak dapat digunakan melalui koneksi jarak jauh. Pada gambar di samping, yang users and privileges, terlihat ketiga akun tersebut telah berhasil dibuat, yaitu tadi ada admin underscore platform, pengemudi underscore user, dan penumpang underscore user. Nah, sedangkan akun seperti mysql.infoschema, mysql.session, mysql.sys, dan root itu merupakan akun bawaan dari MySQL. Next. Selanjutnya kita masuk ke dalam pemberian hak akses untuk ketiga user. Yang pertama di sini user administrator. Query SQL-nya yaitu adalah grant all privileges on system underscore management underscore transportation underscore online. Ini adalah nama skemanya. To admin underscore platform. Administrator diberikan hak akses penuh terhadap seluruh tabel dan operasi database seperti select, insert, update, delete, create, alter, dan drop. Hak akses ini diperlukan karena administrator bertanggung jawab mengelola seluruh sistem. Pada tab skema privileges di samping yang details for account admin underscore platform at localhost ini, terlihat bahwa akun admin underscore platform memiliki privilege yang lengkap untuk mendukung tugas administrasi database. Next. Kemudian kita mengatur hak akses user pengemudi, di mana pengemudi direpresentasikan sebagai pengemudi underscore user. Nah, itu diberikan hak akses sesuai tugasnya, yaitu melihat pesanan yang ditugaskan dan memperbarui status pesanan tanpa dapat mengubah data lain seperti tarif, lokasi, atau data penumpang. Hak akses yang diberikan meliputi select pada tabel pesanan, update terkhusus untuk kolom status underscore pesanan sebagai kolom level privilege, yaitu untuk mengubah kolom satu saja. Kemudian ada juga select dan insert pada tabel ulasan agar pengemudi dapat membaca dan memberikan ulasan. Kemudian untuk memastikan
hasil dari pemberian akses tersebut berhasil, kita dapat menggunakan query show grants dan hasilnya nanti seperti pada gambar yang di bawahnya yaitu result grid. Di sana terlihat terdapat hak koneksi dasar atau usage. Ini koneksi yang dimiliki semua semua user yaitu yaitu hak koneksi dasar. Nah, kemudian ada juga hak yang tadi kita berikan yaitu hak akses terhadap tabel pesanan serta hak membaca dan menambahkan data pada tabel ulasan. Next. Kemudian pada proyek ini diberikan perintah untuk mengimplementasikan revoke delete khususnya. Nah, tetapi untuk mengimplementasikan revoke ini kita harus memberikan akses dulu. Jadi sebelum mencabut kita harus ada pemberian akses. Maka dari itu, karena yang diminta pada proyek ini adalah mencabut hak akses delete atau revoke delete, maka kita pertama-tama sebelumnya itu memberikan hak akses delete seluruh tabel kepada user pengemudi ini, yaitu dengan grant delete on semua tabel yang ada pada database. Nah, revoke delete diterapkan untuk mencabut hak menghapus data dari seluruh tabel pada akun pengemudi underscore user. Sebelum pencabutan dilakukan, hak delete diberikan terlebih dahulu agar tersedia privilege yang valid untuk dicabut. Setelah seluruh hak delete berhasil dicabut, pengemudi hanya memiliki hak akses yang benar-benar diperlukan, yaitu melihat pesanan, memperbarui status pesanan, serta membaca dan menambahkan ulasan. Penerapan ini mengikuti prinsip list privilege sehingga risiko penghapusan data yang tidak disengaja atau disalahgunakan dapat diminimalkan. Untuk hasilnya seperti pada slide berikutnya. Next. Nah, ini adalah hasil dari pemberian dan pencabutan dari akses. Untuk gambar yang di atas, gambar yang pertama, ini adalah ketika ketika hak delete itu diberikan dan kemudian untuk gambar yang di bawahnya itu adalah ketika kita cabut di revoke delete untuk tabel-tabel tadi dan hasilnya adalah seperti pada semula hak-hak yang terdapat pada user pengemudi itu seperti pada semula. Next. Kemudian kita mengatur hak akses user penumpang. User penumpang atau yang direpresentasikan sebagai penumpang underscore user itu diberikan hak akses untuk melihat informasi tarif dan promo, yaitu di Grand Select, kemudian membuat serta melihat pesanan, yaitu Grand Select insert pada tabel pesanan, dan menambahkan ulasan, yaitu Grand Select insert pada tabel ulasan. Pembatasan agar penumpang hanya dapat melihat pesanan miliknya sendiri tidak dapat diterapkan hanya dengan DCL, karena grant dan revoke di MySQL hanya mengatur akses pada tingkat tabel atau kolom. Jadi pada proyek ini diminta untuk menerapkan melihat pesanan itu yang milik dirinya sendiri, tetapi karena pada MySQL itu terbatas, tidak bisa otomatis seperti itu, jadi seharusnya digunakan yaitu digunakan bisa menggunakan view seperti itu. Diperlukan mekanisme tambahan seperti view atau logika aplikasi. Kemudian pada hasil show grants pada gambar result grid itu terlihat hak akses penumpang telah sesuai dengan kebutuhan dan prinsip least privilege. Next. Kemudian, query yang selanjutnya yaitu menerapkan mengimplementasikan fungsi revoke tadi sama seperti pada user pengemudi, yaitu kita harus memberikan aksesnya dulu baru dicabut dengan revoke. Nah, maka revoke diterapkan
untuk mencabut hak insert, update, dan delete pada tabel tarif dan pengemudi. Sebelum pencabutan, hak tersebut diberikan terlebih dahulu agar tersedia privilege yang valid untuk dicabut. Pencabutan dilakukan karena data tarif hanya boleh dikelola administrator, sedangkan data pengemudi merupakan data yang tidak boleh dimanipulasi oleh penumpang. Setelah proses revoke, hak akses penumpang kembali seperti semula, yaitu hanya dapat melihat tarif dan promo, membuat pesanan, serta menambahkan ulasan sesuai prinsip list privilege, seperti pada slide berikutnya. Next. Nah, ini adalah hasil dari eh, pencabutan hak akses untuk user penumpang. Next. Ini adalah query dari database kami. Ini adalah bagian DDL. Kemudian ini adalah DML. Dan ini adalah DCL. Ada 327 baris. Kemudian untuk usernya, kami memiliki 3 user, admin platform, pengemudi user, penumpang underscore user. Kemudian untuk ERD-nya, seperti ini. Baik, terima kasih. Sekian untuk presentasi dari kelompok 3, yaitu Sistem Manajemen Transportasi Online. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan maupun dalam penyampaian materinya. Terima kasih.